Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat sore Medan, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Bagi yang berpuasa. Kita puasa ya. Kita alhamdulillah kita puasa. Abang sudah yang keberapa? Ketiga ya. Tiga hari. Saya keempat. Oh iya. Muhammadiyah ya. Muhammadiyah garis lucu saya. Ya ini ada berita-berita yang cukup menarik ya. Ada pencopotan, kemudian ada kecelakaan, kemudian ada perseteruan. Waduh, ini puasa-puasa antara dua kok. orang yang tadinya berteman. Sohib ya. Kok tiba-tiba berseteru gitu ya. Ini puasa. Oke, kita langsung saja berita pertama ini ada apa nih, Bang? Oke, kita ke Medan. Ini tadi Wali Kota Medan melakukan pencopotan. Ada yang dicopot? Ada. Ini tapi, pasti kalau sudah dicopot berarti melakukan kesalahan. Iya. Misalnya kayak Kepling, copot. Kenapa? Pungli gitu ya. Ini juga katanya. Hanya saja banyak pihak yang kayaknya agak risih dengan kata pencopotan ini. Belum dicopot. Sementara. Tapi tidak ditugaskan lagi di situ. Tidak ditugaskan lagi di berarti situ. Tetap dicopot. Ya, kan tetap dicopot. Walaupun sementara. Ini hanya permainan diksi bahasa ya. Betul. Kalau Bang Agus melihatnya ini dicopot ya. Secara sementara. Ya ini siapa ini Bang? Ini ada dua orang yang pertama itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan. Kemudian ada satu lagi siapa ya? Satu lagi kayaknya Kabak Hakda tadi. Oh, Kabak Hakda ya. Hubungan antar daerah ya. Iya, kabupaten kota dan itu dicopot karena ada dugaan tadi Bapak Wali Kota menyinggung ada pungli. Pungutan liar. Kemudian tapi kita belum tahu apakah ini terkait dengan masalah jual beli jabatan gitu ya. Apakah memang ada yang mengurus misalnya pemindahan kan biasa itu Bang mau pindah ke sini mutasi sorong gitu kan mungkin dapat yang lebih agak basah ya bisa jadi kan karena ini puasa kita nggak boleh sujon. Nggak boleh. Nah, tadi makanya tadi kita tunggu Bapak Wali Kota sendiri yang menyampaikan dan ini tadi ada Pak Wali menyinggung pungli. Iya, gitu. ada konferensi persnya tadi. Kita lihat dulu. Pak, kita dapat info Pak bahwa Kepala BKD Pak Z Novel itu dinonaktifkan Pak dan akan diperiksa oleh inspektor. Apakah itu benar Pak? Inspektorat yang pasti yang saya tekankan berkali-kali pada jalan pemerintah Kota Medan kita ini juga melayani masyarakat. Kalau kita dalam melayani dalam memberikan pelayanan kita coba dan kita wajibkan tidak ada namanya pungli, tidak ada namanya transaksi di dalamnya. Harusnya di dalam pemerintah Kota Medan juga bisa menerapkan hal seperti itu. Jadi itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalau memang ada indikasi yang berdasarkan ke inspektorat, mudah-mudahan saya untuk menjelaskan detail pemeriksaannya yang pasti ada di inspektorat. Hari Kamis masalah. Hari Kamis juga. Istrinya juga terhakta juga ya. Ya kita lagi diperiksa, kita kebutuhan pemeriksaan, yang pasti kebutuhan pemeriksaan bukan dicopot secara definitif dicopot hanya kebutuhan pemeriksaan. Nah itu tadi penjelasan Pak Wali ya. Jadi ada soal pungli-pungli katanya ya. Beliau nggak mau kalau misalnya pelayanan itu ada pungli-pungli katanya. Karena sudah ditekankan berkali-kali kalau bisa pelayanan itu ya maksimal tapi tidak ada
apa ya? Kalau mau cuan ya cuan tempat lain lah ya, misalnya jualan bukaan gitu ya, jualan takjil ya. Iya kan? Jangan melakukan pungli gitu. Iyalah, sekarang masih pungli. Kalau sudah dicopot berarti memang ada indikasi. Iya. Bisa balik lagi nggak ke tempat semula? Berat kayaknya. Apalagi kalau misalnya terbukti nanti misalnya diperiksa inspektorat. Dong ya? Hah? Itu bahasa ini kan hanya bahasa ya. sementara. Oke. Beliau diperiksa gitu. Kita kan nggak boleh seujung. Nggak boleh. Bulan puasa ini. Iya. Bulan puasa. Kita lurus aja bulan puasa. Ya, ini kita terhubung dengan reporter kita Kartika. Ya. Halo Kartika Sulhan. Selamat sore Bang Agus dan Bang Rai. Selamat sore Bu Kartika Kens. Kartika, ini persiapan buka puasa kan? Iya, kayaknya iya ini di mana ini? Di Al Jihad atau di mana ini? Atau Masjid Al Jamik, Bang. Di mana? Masjid Al Jamik Jalan Taruma. Oh, jualan takjil kayaknya dia. Oh iya. Ya, Kartika, ini kita dapat info kabarnya pencopotan kepala BKD ini ada dugaan hubungannya menyangkut pungli dan jual beli jabatan. Bisa dijelaskan Kartika? Apalagi tadi Pak Wali ada menyinggung-nyinggung soal pungli begitu. Silakan Kartika. Ya, terima kasih Bang Agus dan Bang Arai dapat diinformasikan bahwa tadi Wali Kota Medan Bobi Nasution mengadakan doorstop untuk membahas terkait dengan masalah dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh Kabak Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Kota Medan. Jadi diinformasikan bahwa Pak Zainul Noval itu sedang dalam tahap pemeriksaan terkait dengan jual beli jabatan yang juga turut melibatkan bersama dengan istrinya Bang, yaitu Umi Wayuni yang merupakan kepala bagian hubungan antar kota, daerah dan lembaga. Jadi itu istrinya. Ini suami istri. Iya Bang, benar. Jadi terkait dengan hal ini mulai hari Kamis lalu pihak Pak Zain itu sudah dinonaktifkan sementara untuk dalam tahap pemeriksaan. Memang sebelumnya sudah ada kabar Bang terkait dengan desas-desus pencopotan Kabak BKD Kota Medan ini beberapa waktu lalu, dan akhirnya diinformasikan bahwa pada hari Senin semalam tanggal 4 April pihak Inspektorat Medan, Pemko Medan melakukan pemeriksaan kepada Pak Zain Noval. Jadi sebelumnya memang kita sudah mencoba mengonfirmasi kepada Pak Zain Noval, namun belum ada tanggapan terkait dengan konfirmasi beliau dinonaktifkan Bang. Juga tadi kita lihat di ruangannya juga tampak kosong dan tidak ada pihak ASN yang mau menanggapi hal ini. Jadi memang tadi kita juga udah konfirmasi dengan Inspektorat Pemko Medan Pak Sulaiman, beliau mengatakan bahwa memang Pak Zain Noval lagi dalam tahap pemeriksaan terkait dengan adanya dugaan penempatan dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pemko Medan, seperti itu Bang. Tapi tadi teringatnya Tika yang disebut suami istrinya itu apakah berada di lingkungan kerja yang sama, di unit yang sama atau bagaimana? Sehingga bisa bekerja sama gitu atau bagaimana? Atau misalnya apakah dugaannya istrinya yang mengatur ini gitu iya. Kira-kira bagaimana mekanisme kerja mereka dalam melakukan persekongkolan ini? Dugaan. Ini puasa, kita nggak boleh seuzon. Nggak boleh seuzon. Dugaan persekongkolan. Kalau misalnya Ibu Umi ini Bang memang berada dalam satu lingkup yang sama dengan Pak Zainul Noval, namun kita belum dapat informasi yang jelas bagaimana dugaan jual beli ini bisa disangkut pautkan antara Pak Zainul Noval dengan Ibu Umi Bang. Jadi memang kita masih menunggu kabar Bang terkait dengan informasi jual beli ini, seperti itu Bang. Namun Pak Bobi juga menjelaskan itu bukan OTT Bang, karena sebelumnya memang sempat kabar beredar itu terjadi OTT antara Ibu Umi yang akhirnya melibatkan Pak Zain Noval, seperti itu Bang. Oh, bukan OTT ya, OTT operasi tangkap tangan ya. Jangan operasi tangkap ini. Oh, berarti ini terus siapa dong yang nangkap? Kok bisa sehingga
Ini laporannya dari siapa kira-kira ini? Iya, kalau menurut apakah tentu kan pasti dari ASN juga ada tadi berita Kartika kita baca sempat menurut Kepala Dinas Infocom itu dia membantah itu OTT, tapi berdasarkan laporan masyarakat katanya. Laporan masyarakat. Iya, sesama ASN kan masyarakat juga. betul. Ya, apakah ada informasinya soal itu, Tika? Ya Bang, berdasarkan informasi juga yang kita himpun bahwa kasus ini mencuat setelah adanya laporan dalam rapat dalam musrembang Bang beberapa waktu lalu. Ada yang membahas terkait ini hingga akhirnya Pak Bobi membuat kebijakan untuk pihak inspektorat melakukan pemeriksaan. Jadi mulai awal kasus itu kita dapat informasi dari Musrenbang RKPD beberapa waktu lalu sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Lalu lah Musrenbang itu ya kira-kira ya. Oh berarti terungkapnya di depan umum dong ya. Berarti sudah jadi rahasia publik lah ya kira-kira ya. Indikasi dugaan pelanggaran ini ya. Ini Tika. Kemarin kan baru ada pelantikan ya, ada pelantikan beberapa pejabat baru. Apakah itu kasus ini terhubung dengan pelantikan pejabat baru itu? Nah kalau mengenai pelantikan beberapa waktu lalu Bang, kita belum dapat informasi sih Bang, apakah memang ada sangkut pautnya dengan jual beli jabatan dengan pelantikan yang baru saja dilakukan Bang oleh pihak Sekda yang melakukan pelantikan Bang. Kita belum dapat informasi terkait dengan masih dalam penyelidikan. Iyalah. Inspektorat sendiri bagaimana Tika? Sejauh ini apakah sudah ada hasil atau pergerakan dari hasil pemeriksaan gitu? Iya, tadi kita dengar dari laporan Tika yang terakhir dia menyampaikan jawaban dengan sangat yang diplomatis ya. Apa tadi jawabannya Tika? Ya, memang tidak dibantah, tapi disebutkan bahwasannya ini tentu berkaitan dengan masalah masalah kepegawaian ya. Ada nggak ketika penjelasan inspektorat lebih lanjut? Iya Bang, tadi juga kita ingin mencoba menggali sampai mana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat Pak Sulaiman, namun beliau mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan, namun belum dapat diinformasikan kepada pihak luar Bang, namun akan segera diinformasikan dalam waktu dekat. Jadi sampai saat ini kita belum tahu, beliau belum memberi informasi terkait dengan sejauh mana dan bagaimana terkait dengan pemeriksaan Pak Zain Novel ini Bang. Baik Tika. Mungkin itu saja, nanti bisa di follow up lebih lanjut apa hasilnya, kemudian jika memang terbukti apakah jadi dicopot seterusnya atau gimana gitu ya, dan ya tentunya buat bapak dan ibu suami istri ini bisa lebih bersabar ya karena ini bulan Ramadan. Ini cobaan. Mungkin itu saja Tika, terima kasih banyak, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Itu laporan dari Tika Bang. Info baru ini. Iya, suami tadi istri kita sebelum ternyata. duduk di sini, kita nggak tahu kalau itu antara Pak Zain dengan Ibu Umi, suami istri gitu ya. Nggak tahu ya. Ternyata tadi dari hasil wawancara Tika dengan sejumlah ASN dan pejabat terkait, ternyata mereka suami istri. Memang bisa suami istri dalam. Kalau suami istri sama-sama ASN ya mungkin secara kemampuan mungkin mereka punya kualifikasi yang bagus gitu ya. Saya tidak mau menduga karena ini Ramadan. Ya mungkin dua-duanya punya kemampuan. Jadi berkurang apa kita ya selama Ramadan ini ya? Iya, nilai-nilai puasa kita. Makanya kita nggak boleh menduga-duga. Barangkali buat Bapak Ibu, Pak Zainal dan Bu Umi lebih bisa bersabar ya, bisa melewati ini cobaan Pak Bu. Tapi Tribunal semua kayaknya mendukung tindakan yang dilakukan oleh Pak karena pungli kan harus diberantas. Ya, seperti Pak Anwar Nasution nih, mantap budaya kotor harus dihapus. Kemudian ada serius NJR. Najar nih kayaknya ya, NJR. NJR ya. Najar ya. Nijar pun bisa. Ya. Najri. Banyak. Hapus sampai ke akar-akarnya. Yang lain juga gitu, ada Kenu Putra Ardi Tarigan. Gaspol, iya.
Ya, seperti itu. mudah-mudahan lah ya ada hasil nanti dari pemeriksaan inspektorat, dan apa hasilnya kita tunggu sama-sama gitu. Karena kita tidak boleh seujon ya. Lebih bagus kita minum maizon lah, tapi habis buka. Ya. Husnuzon ya. Iya, kita harus husnuzon, berbaik sangka lah. Ya, Baik, kita lanjut berita yang lanjut kedua. ke berita kedua. Ini dari masih dari Medan, dari klub kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Medan, bukan Sumatera Utara. Medan ya, Karena Sumatera Utara banyak, sekarang kan? sudah ada dua PSDS ya, klub lagi yang sama masuk di Liga Karo 2. United Karo ya. United dan PSDS. Tapi nggak tahu juga apakah PSMS ini masih membanggakan untuk masyarakat Medan atau tidak. Tapi yang jelas Abang dukung PSDS. rumahku dipakai. Iya. Rumah bapak. Kampung halaman mau ya. nggak mau ya kan. Nah jadi Ini ada apa ini soal PSMS ini kayaknya lagi soal PSMS lagi hangat-hangatnya ini ya. hangat-hangatnya, terkait dengan RUPS. RUPS ini rapat umum pemegang saham ya. Rapat umum pemegang saham. Jadi kisruh dimulai dari sini karena ternyata dalam rapat umum pemegang saham itu salah satu pemegang saham terbesar ternyata mengaku tidak tahu. Oh, gitu ya. Ini salah satu pemegang saham yang tidak tahu ini adalah Bapak Kodratsa ya. Ketua DPD ya. Iya, DPD Hanura ya, ketua Utara, DPD dan Hanura dan ketua ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara ya. Beliau Jadi, tidak tahu ketika RUPS itu digelar RUPS. gitu Jadi ya. Pak Kodrat ini 41% sahamnya di 41 atau 49? 49%. Pak Edi yang 51. Nah, yang satu kabarnya. lagi 51% itu dimiliki oleh Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Nah, jadi dalam RUPS menurut Pak Kodrat dia tidak tahu, tidak diundang, dan di saat yang sama juga Pak Edi juga tidak ada di tempat ketika RUPS itu berlangsung. Dan tiba-tiba RUPS menghasilkan satu keputusan menunjuk direktur utama PSMS. Iya, menunjuk direktur utama ya. Siapa itu orang? Adalah menantunya Pak Edi. Bang Arifudin apa siapa Iya, tadi namanya? Arifudin. Arifudin ya. Arifudin Maulana. Dan Arifudin ini ternyata menantunya Pak Edi Dan gitu menggantikan Pak Kodrat. Oh, ya marah dong Pak Kodrat. Iya, Pak Kodrat punya saham gitu kan. 49. Iya, dan tidak diundang tiba-tiba ada. Iya. Dan RUPS digelar di rumah dinas gitu ya. Wah, ini rumah dinas gubernur maksudnya. Ini agak satu kesalahan sebenarnya kalau menurut kalau berdasarkan menggunakan fasilitas negara. Regulasi ya. PSSI ini nggak boleh ya. Tidak boleh. Karena PSMS ini klub profesional ya. Iya. Kecuali kalau Liga 3 boleh. Boleh. Oh iya gitu. Mungkin ya. mau turun memang ke Liga 3 -nya. Oh, biar dikuasai gitu ya. Oh gitu ya. Nggak boleh seujon. Nggak boleh. Nggak boleh seujon. Oh, berarti karena ada persoalan ini Pak Kodrat merasa ini tidak tepat gitu ya. RUPS ini tidak seharusnya ada keputusan itu gitu ya. Iya. Ya sebagai pemegang saham dia mestinya diundang. Ya sebel ya kan. Iya. Loh, tapi ternyata ketika hal ini ditanyakan kepada Pak Edi, Pak Edi justru bertanya kembali, bertanya balik. Oh gitu. Apa itu yang diprotes? Ya boleh saja. Lah. Tapi kalau diselesaikan ini nanti kita selesaikan lah. Iyalah. Kalau nggak setuju aku yang nggak setujunya kalau aku itu PSMS nggak menang-menang, itu yang saya tidak setuju kan. Ya orang nggak setuju juga lah kalau misalnya posisinya digeser tanpa diundang ya kan. Ngerti juga kita. Ini Pak. Ini ada videonya nih. Oh ya video. Kita lihat dulu waktu Pak Edi menyampaikan hal ini. Terkait hasil RUPS kemarin yang diadakan di rumah dinas, bagaimana tanggapan Anda? Apa itu yang diprotes? Beliau tidak setuju Pak dengan hasil RUPS PSMS Pak. Ya boleh-boleh aja tak setuju. Silakan aja. Kan mau tak setuju nanti diselesaikan. Apa yang mau? Yang penting PSMS saja tak menang-menang tak setuju gitu. Tuh berusaha berpikir semua bagaimana caranya PSMS menang. Oke? Pak, beliau tidak setuju karena beliau tidak diundang dalam hal RUPS kemarin sehingga Nanti tanya sama beliau diundang atau enggak. Saya tak tahu juga karena saya tak ada di sini. Tapi yang pastinya kita bersama-sama untuk membesarkan PSMS. Oke? Baik, Pak. Ada lagi?
Makasih Pak Gung. Nah itu Bang penjelasan singkat dari Pak Edi ya. Beliau juga katanya nggak tahu, tapi walaupun begitu ini semata-mata untuk apalah ya, membesarkan PSMS kayak gitu. Ini membesarkan atau justru merebut? Iya. Merebut dan menguasai sendiri kayaknya. Iya, ini apa ini kira-kira ini? Ini perseteruan ini sangat berbahaya sebenarnya. Iya. Ya. Ada aura-aura pekong ya? Enggak. Oh, kita nggak boleh seujon. Nggak boleh ya. Pecah kongsi ya maksudnya ya. Pecah kongsi. Kita nggak boleh seujon. Nggak boleh ya. Tapi memang Pak Edi ini harus mempertimbangkan matang-matang lah soal masalah ini, karena nanti bisa panjang kan, orang-orang kan melihat ini, ini bahaya, rentetannya bisa ke politik gitu kan. Karena waktu Pak Edi maju, pemuda Pancasila mendukung Pak Edi loh. Oh iya. Iya, Pak Kodrat kan ketua. Oh iya. Era Mas ya. Iya. Berarti kalau udah kayak gini agak sulit lah ya. Wah, apalagi kan Pak Kodrat ini Hanura ya, Hanura. Pimpinan partai juga kan. Oh ini pamannya Pak Ijek. Pak Ijek makanya nanti bisa melebar kemana-mana gitu. Ya. Tapi kita nggak boleh sujon. Kita nggak boleh sujon. Iya. Mungkin kita langsung bisa bertanya kepada soalnya reporter kalau kita berkicen terus, ini jatuhnya sujon. Sujon ya, sakwasangka ya. Sakwasangka. Iya. Kita tanya reporter kita. Halo Hani. Ya, selamat sore. Selamat sore Hani. Selamat sore. Waduh, makin gemuk kayaknya semenjak dekat-dekat Pak Gubernur ini ya. Ani, ini kan lagi kisru, kemudian tadi Pak Edi ngakunya nggak tahu. Ini gimana nih? Bisa dijelaskan Ani? Iya Bang, jadi beberapa waktu lalu sekitar 25 Maret 2022 itu kan ada rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Kinantan Medan Indonesia atau PSMS yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Dan ternyata pada Sabtu 2 April 2022 itu keluar hasil dari RUPS tersebut yang telah ada susunan manajemen dari PT PSMS itu sendiri, yang salah satunya ditunjuk sebagai direktur utama itu adalah Arifudin Maulana Basri, atau juga merupakan menantu Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Nah, pada saat hari Sabtu itu keluar susunan dari direksi PT Kinantan Medan Indonesia ini, Kodrat Syah sebagai ex-direktur umum itu mengaku tidak mengetahui adanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan pada 25 Maret 2022. Dan sebenarnya pernyataan ini disampaikan Kodrat Syah sendiri di akun pribadi Facebooknya pada 2 April 2022. Beliau mengatakan tidak mengetahui sama sekali dan juga mengatakan bahwasanya sebagai pemegang saham beliau tidak ada diundang, dan juga Gubernur Sumatera Utara juga tidak ada di Medan pada tanggal 25 Maret 2022. Dan pada hari Selasa 5 April 2022 kami juga sempat menanyakan kepada Gubernur Edi Rahmayadi terkait penolakan ini Bang yang disampaikan oleh Bapak Kodrat Syah, dan beliau mengatakan belum mengetahui terkait hal ini. Dan juga beliau mengatakan terkait Pak Kodrat Syah yang merasa tidak diundang dan juga tidak mengetahui adanya RUPS pada tanggal 25 Maret 2022 lalu, itu beliau mengatakan dan meminta kami juga untuk menanyakan langsung kepada Pak Kodrat Syah apakah benar tidak diundang pada RUPS tersebut. Tapi belakangan memang di lingkungan wartawan sendiri Bang dinyatakan bahwasanya sebenarnya pada 20 Maret 2022 itu Pak Kodrat Syah diundang sebenarnya. Tapi itulah Bang, belum diketahui apakah kebenarannya, apakah beliau diundang ataukah tidak gitu. Sejauh ini kita sudah ada upaya belum ya mengkonfirmasi masalah ini ke Pak Kodrat kira-kira? Untuk saat ini belum ada konfirmasi Bang, karena terkait statement yang terakhir beliau sampaikan masih di yang terakhir itu Bang pada tanggal 2 April 2022. Tapi kabarnya Pak Kodrat akan menempuh jalur hukum gitu kira-kira kabarnya. Di statement yang ia sampaikan benar Bang, karena di situ menyinggung juga menyinggung posisi Gubernur Edi Rahmayadi sebagai pemegang saham PT PSMS yang juga merupakan Gubernur Sumatera Utara. Jadi di situ
ada beberapa pasal yang dilanggar karena sebagai kepala daerah, menurut Pak Kodrat ini harusnya Gubernur Edi tidak bisa masuk ke dalam jajaran pemegang saham PT Kinantan Medan ini, Bang. Iya. Padahal sebenarnya sudah dari tahun lalu ya. Iya. Kenapa baru sekarang? Ya kan? Nah itu tampak gejala-gejala pekongan tadi ya. Iya, baik. Jadi Pak Edi sendiri menanggapi Pak Kodrat sejauh ini masih wait and see lah begitu ya, Hani? Iya Bang, beliau juga masih berpikir positif terkait hal ini dan tadi juga meminta dan mengatakan bahwasanya sejauh ini mereka sebagai pemegang saham dan sebagai pihak-pihak terkait dengan PSMS ini masih menginginkan PSMS semakin baik ke depannya. Iya, terkait penunjukan menantunya Hani, ada komentar dari Pak Edi nggak? Apa pertimbangannya? Kira-kira pertimbangannya? Ya tentu saja kan hasil RUPS kan disampaikan kepada pemegang saham terbesar yang dalam hal ini ada Pak Edi. Nah, tentunya sebelum itu dirilis ke publik itu kan harus ada persetujuan ya, katakan persetujuan itu kira-kira pertimbangan dia menyetujui menantunya itu apa? Apakah sempat ditanyakan? Untuk hal itu kami belum ada menanyakan Bang, tapi beliau tadi di awal statementnya udah mengatakan karena belum banyak mengetahui tentang RUPS itu karena pada tanggal 25 Maret beliau tidak ada di lokasi, Bang. Baik. Saya kira tadi kenapa misalnya pertimbangan Pak Edi menunjuk menantunya ya karena sayang. Iya Bung, ya kan? Ya apa ya? Ya karena saya sayang sama dia. Ya baik. Ada lagi Bang? Mungkin itu saja nih. Terima kasih banyak. Sepertinya lagi di masjid kayaknya ini ya. Menunggu waktu berbuka puasa. Iya. Baik Ani, terima kasih atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya itu tadi laporan dari Ani ya Bang. Ya kalau misalnya gitu kan habis lah pertanyaan kan, udah nggak ada lagi pertanyaan gitu kan. Ya Pak kira-kira nanya kan, berarti Pak Edi nggak sayang lagi sama aku. Iya kan kira-kira kan? Apa pertimbangan? Sebenarnya kalau kita ngomong soal PSMS ini nggak habis-habis. Nggak habis memang ya, panjang ya Bang ya. Aku ketika lucu-lucu ya. Iya pertama kali ditunjukkan itu kan, pertama kali ditunjukkan hasil RUPS itu dalam bentuk player seperti itu ya, semacam player kan. Jadi kawan-kawan yang menunjukkan itu merasa euforia pertama. Gitu euforia. Ya. Kenapa? Karena ada satu sosok, satu nama yang tidak ada di situ. Yaitu sosok yang sangat legendaris ya kan. Yang melebihi Pak Harto lamanya. Kalau Pak Harto itu sekitar 32 tahun di Indonesia, beliau lebih dari lama waktu ya? itu di PSMS. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Wow, sudah tidak ada. Jadi aku bilang, ya ini kan masih sampai manajer. Sekum belum ada sini. Siapa tahu Bapak itu masuk. Nah, kemudian keganjilan kedua, loh ini siapa? Direktur ini siapa? Ya. Orang baru. Ya sebagai orang yang beberapa tahun lah meliput di PSMS kan. Ya aku sedikit banyak tahu nama-nama yang biasa berkecimpung di situ. Sepak bola kan ada beberapa nama yang aku tahu di situ, tapi nama Bang Arif ini aku asing tahu. Ya. Ini siapa Arif ini? Kemudian ada yang menyampaikan di situ di kolom komentar. Ini menantunya Pak Edi Rahmayadi. Nah, kemudian keesokan harinya muncullah statement dari Pak Kodrat. Bahwasannya beliau tidak sebenarnya tahu. Tadi kita sudah konfirmasi, tapi bukan melalui Hani, tapi melalui wartawan olahraga dan dia membenarkan Ardiansa dan dia membenarkan bahwa dia memang mempertanyakan itu kepada Pak. Iyalah, pasti bertanya lah. Jabatannya digeser tiba-tiba ada yang baru kan lu. Saya nggak tahu kan gitu. Kenapa kan gitu? Apa salah saya? Kenapa saya ditinggalkan? Iya 41% loh. Ngeri Bang. 41 49 ya? 4951 itu kan cuma beda 2%. 2% aja ya. Iya. Itu hanya kalau sempat itu tadi kan. Kenapa Bapak misalnya apa pertimbangan Bapak menunjuk menantu? Ya karena saya sayang.
itu kan ibarat pundak dan pundak dan lengan kan. Iya, betul. Itu kan hanya dipisahkan oleh ketiak. Ketiak, kan? 51, 49. Sedikit aja ya. Nah, makanya yang 59 itu walaupun dia mayoritas akhirnya jadinya, ya tetap Yang harus 51. yang 51 ya harus tetap 5. Nggak tahu kita ya. Tadi aku minta juga beberapa kawan-kawan untuk coba tanya praktisi hukum deh, gimana ketika RUPS berlangsung tanpa kehadiran pemegang saham, apakah itu sah? Nah, kira-kira sah nggak? Ya nggak salah, ya kan secara ini kan. Iya kan? Ini nggak seujun ya, ini nggak seujun ya. Misalnya kan, contohnya kan begini, misalnya kita membeli tanah yang sama ini. Iya. Ya kan, kita pemilik tanah yang sama. Tiba-tiba ada orang mau nyewa, tapi kita nggak tahu kan ini. Iya, itu lucu makanya. Ya. Nggak ada tekenan kita. Iya. Bagaimana menunjuk seorang direktur utama tanpa sepengetahuan di satu perusahaan dan di satu forum sepak bola, ya kan? Satu forum, tapi pemegang saham nggak tidak tahu. Meneken. Nah, ini kayaknya nggak bisa. Sepertinya ilegal kan, bisa. gitu, ilegal ya. Ya, kita lanjutkan Bang. yang tadi belum sujon ya kan? Iya, Kalau belum. kita teruskan jadi sujon. Sujon ya betul. Nah, kita lihat saja lanjut bagaimana berita nanti yang perkembangannya. ketiga. Kita ke berita ketiga. Ini agak mengerikan sebenarnya, sekaligus miris sebenarnya. Kita ke timur, pantai timur, ke Tanjung Balai. Nah, ini seorang laki-laki akhirnya meninggal dunia setelah pemuda ya, seorang pemuda ini ya. bertabrakan atau jatuh ketika asmara subuh. Iya, jadi pemuda ini naik motor begitu. Menurut polisi ya. Menurut polisi pemuda bernama M. Aidil ini naik motor ugal-ugalan saat asmara subuh begitu. Jadi ketika naik motor tiba-tiba kendaraannya oleng dan jatuh. Kepalanya pecah gitu. Aduh, ini sangat mengerikan sebenarnya. Dan miris ya begitu ya, karena sejatinya balapan liar dia katanya, diduga ya. Iya, diduga begitu. Ini menurut polisi ya, bukan menurut kita Bang. Bukan. Nanti kita dikritisi, wah ini mengada-ngada katanya. Ini menurut polisi, versinya polisi. Jadi dia diduga ini kebut-kebutan dan terindikasi terlibat balap liar begitu sehingga jatuh. Kepalanya pecah, bagian kepalanya ini keluar begitu. Dan ada sempat videonya? Kejang. Ada videonya. Ini kita saksikan dulu. Tadi awalnya si M. Aidil Azhari ini ya mengambil jalur terlalu ke kanan ya, melihat datangnya satu unit kendaraan dari arah berlawanan, dia gugup. Setelah gugup ya, jadi dia melakukan pengereman dengan melakukan rem depan. Pada saat melakukan pengereman tergelincir, jatuh ya, tergelincir di aspal, di mana datang satu unit kendaraan tadi ya menghantam daripada bagian kepala daripada si M. Aidil Azhari. Apakah si korban ini melakukan balap liar atau gimana Komandan? Nah, jadi untuk giatnya balap liar ini sedang kita selidiki dulu. Yang jelas di TKP sesuai dengan olah TKP kita dari pagi terdapat bukti-bukti ada bekas geretan di aspal. Ya, berarti dia ini kecepatan tinggi sekali. Ya, kecepatan tinggi. Ada nggak korban-korban jiwa kan? Ya, jadi mengakibatkan M. Aidil ini meninggal dunia di TKP. Sementara yang satu lagi si Mariati yang berboncengan dengan suaminya Sofian Nasution mengalami. Nanti singkat aja Lip. Ya itu tadi Bang video singkatnya lah ya, karena tadi kita nggak boleh kasat lantas tadi kita nggak boleh juga menyorot. Kita ada dapat tadi cuma terlalu sadis, mengerikan ya, berdarah-darah dan bikin mual gitu ya. Bikin mual dan ya, memang mungkin apa juga ya, melanggar kode etik juga kalau kita tampilkan ya. Itu saja. Mungkin kita langsung saja Bang ke Alif. Ya. Halo Alif, masih di sana? Halo Alif.
Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Bang Agus, Bang Arai. Ya, selamat sore. Liv, silakan Liv, dijelaskan secara singkat mengenai tragedi yang cukup tragis ini, di mana seorang pria tewas saat asmara subuh begitu ya. Ya, terima kasih Bang Arai. Pertama kali kasus ini terjadi pada hari Senin 4 April 2020 lalu, di mana yang diduga korban melakukan asmara subuh pada pagi hari Bang, selesai subuh. Namun saat itu korban diduga ugal-ugalan atau yang diduga juga melakukan balap liar Bang, sehingga saat dia lagi trek-trekan atau lagi memacu kendaraannya Bang, gugup akibat berselisihan dengan kendaraan lain yang datang dari depannya. Akibat hal tersebut korban mengerem tiba-tiba dan tergelincir Bang. Namun dari arah berlawanan 2 orang pengemudi menabrak korban hingga mengakibatkan kepalanya robek Bang dan pengorbanan istrinya. Ini yang menabrak dari belakang motor juga atau mobil? Yang menabrak itu sepeda motor Bang. Yang tadi duduk wanita dan pria Bang. Oh, ibu itu ya yang di sabar-sabar. Iya. Oh, berarti kepalanya robek setelah dihantam sepeda motor lain lah kira-kira ya? Iya Bang. Wah, berarti sama-sama dengan kecepatan tinggi ya? Ya, kira-kira yang menabrak itu apakah kecepatan tinggi juga atau memang tidak bisa di dari keterangan Kasat Lantas Bang, yang menabrak ini Bang normal Bang, jalan biasa saja. Namun karena si korban tergelincir dan terseret Bang, sehingga spontan terkejut Bang, tertabrak kepalanya Bang gitu Bang. Oh, berarti ketika korban terhempas dari motornya dengan kecepatan tinggi, datanglah motor lain gitu ya. Oh gitu. Ya Bang, benar Bang. Ya, berarti Bang gini Bang, terhempas dang gitu kan, karena keras gitu ya. Dari belakang atau dari depan? Dari depan. Dari depan ya, arah depan ya. Oh. Ini sudah dimakamkan ya korban? Untuk korban sendiri Bang sudah dimakamkan Bang, namun kami coba menghubungi keluarganya tidak enggan Bang untuk mengomentari Bang. Bahkan beberapa sosial media Bang diminta untuk di take down Bang berita ini Bang. Baik. Mengenai yang menabrak sendiri, Lip, walaupun tidak sengaja, bagaimana sekarang statusnya? Apakah mereka tetap diperiksa di polisi atau bagaimana? Saat ini Bang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Bang, namun sepeda motor telah diamankan oleh pihak kepolisian Bang. Ya ini memang nggak bisa juga disalahkan gitu kan, karena mereka hanya melintas gitu ya. Ya, mengenai kegiatan asmara subuh sendiri di sana apakah memang ada rutin gitu ya, penertiban yang atau ada patroli gitu kepolisian ya, atau bagaimana Lip? Ya Bang, untuk kegiatan sendiri Bang ada patroli Bang pagi hari, di mana pada pagi tadi polisi mengamankan 33 sepeda motor Bang. Waduh, banyak. Yang diduga merupakan anak-anak yang melakukan asmara subuh Bang. Dan pecahan botol lah ya. Pecahan botol ya. 42 meriam buatan Bang. Oh, pakai apa itu ya? Meriam bambu. Bukan, ada yang sekarang pakai spiritus Bang, pakai spiritus. Iya, pakai spiritus, disemprotkan, dicetek pakai apa? Mancis itu. Nah, itu ada model baru sekarang. Jadi kayak dum gitu ya. Oh. Berarti ada diamankan itu tadi Lip ya? Iya Bang, benar Bang. Baik Lip. Terima kasih banyak atas laporannya. Mungkin itu saja, nanti bisa dipantau lebih lanjut soal asmara-asmara subuh yang cukup meresahkan ini ya. Ya itu saja Lip, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali Lip. Selamat berbuka juga. Sore Bang, terima kasih. Ya itu Bang, laporan dari Alif. Ya mungkin itu 3 berita ya, kita agak sedikit cepat karena memang ada jadwal lain Bang. Renungan Ramadan. Renungan Ramadan ya. Renungan Jadi Mutiara Ramadan. Mutiara ya. Semacam apa ya? Tausiah gitu. Tausiah. Kuliah singkat lah ya. Kultum. Kuliah apa kulibas? Kulibas ya. Kulibas lah, kuliah 15 menit. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak buat netizen yang sudah mengikuti acara segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Mengingat saat ini sedang puasa Ramadan dan tadi ada kejadian-kejadian, kita berharap semuanya bisa menjaga ketertiban bulan suci Ramadan. Bagi kalangan bagi kalangan pemuda tidak melakukan balap-balapan saat asmara subuh, ya kan? Ya silakanlah asmara subuh, tapi jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain begitu. Itu bagi anak muda ya. Iya. Bagi anak tua. Iya,
lebih banyak jangan korupsi lah ya. Ya, tadi, ya. Jangan nggak kita nggak boleh sujon. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Kami akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.